Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau yang sedang mendengarkan, mengikuti acara ini, yang sangat kami hormati, kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara penuntunan 2 kalimat syahadat, tetapi kali ini yang hadir memang kami batasi dengan sangat terpaksa karena ini musim pandemi, sehingga kita harus mengikuti aturan yang ada. Cuma sebelum acara penuntunan 2 kalimat syahadat ini perlu ada pengumuman, yaitu hajat dari Pak Eko Blitar, yaitu Pasaran Manten, yang bernama Juwana Prasetyo dan Riko Avandi. Dalam kesempatan ini kita doakan bersama-sama agar mereka berdua selalu mendapatkan beberapa kemudahan dan dihindarkan beberapa kesulitan. Kemudian yang kedua ini juga hajat dari Bu Siti, yaitu hall pertama saudaranya, yaitu Bu Satinah. Kemudian yang ketiga hajat dari Mas Arif Kepanjen, yaitu kirim doa kepada ayahandanya, yaitu Bapak Sunoto sekalian. Itu juga mohon didoakan dengan seluruh jamaah pada kesempatan yang sangat mulia ini. Lain daripada itu, kami akan memberikan suatu keterangan, dan keterangan ini kiranya bisa dibuat barometer untuk merasakan perasaan kita masing-masing, untuk dibuat mengukur di hati saya ini sedang ada apa atau ada siapa. Itu. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, kita banyak memahami banyak ilmu pengetahuan, yaitu kita dari mendengar sebuah riwayat ataupun sejarah, sehingga kita banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil hikmah dari riwayat-riwayat tersebut. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan, yaitu induknya riwayat atau rajanya riwayat. Nah, riwayat ini kalau nggak difahami maka sulit untuk mengukur diri kita masing-masing. Yaitu rajanya riwayat itu ketika di bumi ini masih belum ada Nabiullah Adam alaihissalam. Kejadiannya yaitu masih di surga. Di situ ada makhluk yang namanya iblis, tapi waktu itu masih malaikat namanya, ya. Kemudian jin, kemudian ada malaikat di situ. Lah, makhluk tiga ini semuanya sangat rajin ibadah.
Bahkan yang paling rajin justru yang namanya malaikat iblis tadi. Paling rajin, paling ganteng, paling kuat, paling cerdas. Pokoknya paling dia yang bawa. Nah, sehingga di suatu saat Allah memberi pengumuman akan membuat makhluk baru, yaitu yang bernama manusia. Bahan yaitu dari tanah. Lah begitu ada pengumuman itu, ketiga makhluk ini langsung menolak. Tapi tolakannya itu dasarnya beda-beda. Sama-sama nolak, cuma dasarnya beda. Kalau malaikat nolaknya tadi, malaikat punya kekhawatiran bila nanti ada makhluk akan membuat kerusakan di muka bumi. Ini alasannya menolak tadi. Sedangkan jin menolak juga, cuma alasannya takut lek kesaingan. Itu. Nah, kemudian iblis menolak jangan sampai makhluk selain dirinya ada yang paling di situ. Jangan ada yang paling pandai, jangan ada yang paling cerdas, jangan ada yang paling ganteng selain dirinya. Kalau diringkas, sangat nggak suka hatinya apabila yang lain mendapat kenikmatan. Ini sifat dasar dari iblis tadi. Tapi karena Allah sudah mengeluarkan suatu keputusan, maka tetap dilaksanakan, tetap dilakukan itu. Kalau dirinci, yang pertama diperintah untuk mengambil tanah ke bumi itu malaikat Jibril. Tapi karena malaikat Jibril itu sangat santun, sehingga masih rundingan dulu apabila tanahnya mau, tapi akhirnya tanah nggak mau, nggak boleh oleh bumi, akhirnya pulang. Kemudian malaikat Mikail juga demikian, Israfil juga demikian. Setelah Israel, malaikat Israel nggak pakai rundingan, nggak pakai tanda tanya, nggak pakai apa, langsung turun dan langsung mengambil tanah itu. Nah, diciptakanlah makhluk yang namanya manusia. Dalam pandangan mereka melihat tanahnya. Adam diciptakan dari tanah, itu yang dilihat. Nah, mereka kurang memahami bahwa di dalam tanah tadi ada sesuatu yang langsung dari Allah, yaitu roh. Ditiupkan roh oleh Allah ke dalam diri Nabiullah Adam alaihissalam. Karena di dalam diri Nabiullah Adam tadi ada sesuatu yang langsung dari Allah, maka seketika itu Nabi Adam bisa memahami nama-nama, bisa memahami tiap-tiap kejadian, bisa memahami benda ini namanya ini, kegunaannya ini, itu langsung tahu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika itu mereka semua disuruh sujud pada Nabi Adam. Maksudnya sujud tadi bukan nyembah, maksudnya tunduk itu. Tetapi yang malaikat mau, yang jin juga setengah mau, setengah tidak. Tapi kalau yang iblis langsung terang-terangan nolak, tidak mau, karena berasal dari tanah, sedangkan saya berasal dari api. Itu tetap tidak mau, akhirnya dimurkai oleh Allah, kemudian dikutuk, diturunkan ke bumi. Begitu ada di bumi tambah menjadi-jadi sakit hatinya, semakin sakit. Semua kisah pokoknya tidak mau kalau ada yang lain mendapat kenikmatan, tidak mau. Lah akhirnya berbagai macam cara berhasil naik ke sana, akhirnya berhasil menggoda Nabi Adam beserta istrinya. Digoda sampai melanggar larangan.
apa yang dilarang di sana itu dilanggar. Melakukan apa saja silakan, tapi jangan mendekati pohon kuldi. Justru yang tidak boleh itu yang didekati. Melanggar, akhirnya tetap diturunkan ke muka bumi Nabiullah Adam. Tetapi begini, cara pengambilan hikmah tadi ialah bila mana hati ini terasa sakit kalau yang lain ini mendapat kenikmatan, itulah sinyal dari iblis itu. Ini yang harus kita ambil pelajaran, harus kita lawan, harus kita tekan itu di hati ini. Nah, kemudian kalau Nabiullah Adam alaihissalam, beliau seandainya melakukan kesalahan, beliau mengakui itu. Mengakui dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diturunkan muka bumi, tapi dalam kondisi diampuni, bukan dikutuk itu. Lah inilah bedanya orang yang mau mengakui kesalahan dan orang tidak merasa dirinya bersalah. Orang yang tidak merasa dirinya bersalah tadi sinyal dari iblis. Tapi kalau orang masih menyadari dirinya bersalah, artinya mengaku bersalah, maka Allah memberikan ampunan. Lah, yang tak ceritakan tadi itu dulu, sebelum di dunia ini ada makhluk manusia yang bernama Nabi Adam. Berarti masih berbentuk peri. Karena tidak ada itu. Tapi ada. Lah sekarang ini di hati masing-masing manusia itu ada makhluk yang tak ceritakan tadi. Ketika di hati ini masih punya peri, namanya peri ya, peri kemanusiaan, berarti peri Adam tadi. Orangnya pasti agak luas wawasannya, agak besar rasa maklumnya itu. Serta kalau bersalah mau mengakui kesalahan. Itulah peri kemanusiaan, serta rasa penyatuannya sangat besar. Walaupun mereka memusuhi saya, tapi mereka saudara saya. Itu masih ada. Lain dengan iblis, sama sekali tidak mau tahu. Tidak mau tahu dan merasa dirinya benar. Itu. Orang benar itu sangat baik, tapi merasa benar berarti sinyal dari iblis tadi. Itu. Makanya kita kalau mendengarkan suatu riwayat, suatu cerita, kita harus pandai mengambil hikmah dari cerita apa yang kita dengar. Itu. Ini sinyal dari mana? Itu juga harus kita pahami. Jadi orang membahas peri kemanusiaan nggak semudah orang bicara. Kalau seseorang punya peri kemanusiaan, itu tidak mempunyai kedengkian. Tidak mempunyai rasa iri, rasa dengki. Itu sedang perinya sedang peri kemanusiaan. Itu. Ya cuman 4 itu makhluk di dalam diri. Kalau dulu ini belum turun, karena sudah turun. Kalau dulu itu namanya makhluk ya, tapi kalau sekarang namanya sifat. Di dalam tubuh manusia ini sifat. Sama dengan seseorang berserah diri ibadah karena Allah, bukan karena selain Allah. Syariat Islam dijalani secara utuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Ini dijalani karena Allah. Maka di hati orang tersebut ada pohon namanya pohon iman. Itu. Kalau di alam semesta ini ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon, ya. Pohon itu kalau tidak ada Nur Muhammad oleh Allah nggak diciptakan. Itu namanya, karena kalau ada di Sidratul Muntaha, di sana bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat kejadian mulai alam semesta hingga yaumil kiamah bisa dilihat dari situ.
dari pohon besar itu tadi. Pohon besar terbuat dari emas murni, sedangkan buah-buahnya terbuat dari batu permata. Di situ ada daun-daunnya sejumlah manusia yang hidup di muka bumi. Masing-masing daun tadi bertuliskan naskah satu orang. Naskahnya orang ini mulai lahir hingga meninggal ada di daun, satu daun. Itu. Jadi tiap-tiap manusia yang lahir oleh Allah dibawai, disertakan naskah hidup. Dipetikkan dari daun tadi. Tiap-tiap kelahiran itu. Dan kehidupan ini tidak bisa ditebak karena ini urusan gaib. Hanya Allah yang Maha tahu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu terpengaruh dengan kehidupan di masa lalu. Ya, perlu diingat ini. Kehidupan mulai kita lahir sekarang itulah yang harus kita jalani sekarang. Mungkin dulu pernah kita jadi bajingan. Mungkin dulu pernah jadi maling di kehidupan yang lalu. Dan lagi itu bukan roh. Itu. Roh itu hanya satu kali oleh Allah diangkat ke sana, ke alam barzah sana. Kemudian jasad tadi ada 4 unsur yang namanya intisari tanah, intisari api, intisari angin, intisari air, intisari angin. Lah yang tanah kembali jadi tanah, api kembali jadi api, air kembali jadi air, yang angin kembali jadi angin. Kemudian yang api tadi oleh Allah diturunkan kembali, bisa menjadi siapapun. Bahkan kalau selama hidup di dunia berprasangka buruk, bisa dikembalikan jadi anjing. Makanya hati-hati itu. Tapi bukan rohnya ini, kembali sekali lagi bukan roh. Tapi nafsunya yang berasal dari api. Hanya api yang tergiring, api yang dikehendaki oleh Allah, ini yang tetap menjadi manusia. Yuk. Kami beri contoh yang gamblang ya. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, beliau sudah wafat, rohnya diangkat oleh Allah. Semuanya tahu ada di langit pertama. Tapi api dari Nabiullah Adam alaihissalam oleh Allah diturunkan kembali, yaitu lahir menjadi manusia, menjadi Nabiullah Idris alaihissalam. Inilah orang yang kesulitan untuk berpikir. Sekali lagi bukan rohnya, bukan, tapi api yang tergiring tadi. Jadi tidak bisa jatuh kepada orang sembarangan. Kemana jatuhnya api tadi, ini juga dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tergiring itu Allah yang ngatur. Oleh sebab itu Nabiullah Idris pelan-pelan tapi pasti nalurinya bisa memahami, bisa mengetahui apa yang difahami Nabiullah Adam alaihissalam. Butuh waktu, butuh proses, tapi seperti itu prosesnya. Karena di dalam tubuh Nabiullah Idris ada apinya Nabi Adam. Nah, kemudian beberapa tahun Nabiullah Idris meninggal, wafat. Rohnya diangkat oleh Allah ke langit sana. Apinya tadi yang tadinya hanya Nabi Idris ditambah dengan Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan kembali ke bumi oleh Allah. Jadilah Nabi Nuh alaihissalam. Itulah perjalanan api yang tergiring itu. Tapi Nabiullah Nuh tidak boleh larut dengan Nabi Adam maupun Nabi Idris. Harus ikut naskah pada saat itu. Harus sadar dengan kehidupan di masa itu.
Karena kalau kita larut dengan naskah yang lalu, kehidupan dunia ini jadi amburadul. Itu. Nah, setelah itu terus menerus. Jadi apa yang ada di dalam tubuh Nabi Nuh, ada sesuatu yang asalnya dari Nabi Idris, juga ada sesuatu yang asalnya dari Nabiullah Adam alaihissalam. Itu seterusnya hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah saudara-saudara sekalian, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ditanya riwayat para nabi yang terdahulu, beliau tidak merenung, tidak ngelamun, tidak berpikir panjang lebar. Seketika itu juga Kanjeng Nabi Muhammad langsung cerita, tidak usah nunggu besok atau kapan, asal menyangkut cerita para nabi. Kenapa demikian? Karena di dalam tubuh Nabi Muhammad ada apinya seluruh para nabi. Itulah saudara-saudara. Jadi pada saat ini yang saya bicarakan ialah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pokok yang kami bawakan, pokok yang kami jelaskan ini. Jadi kalau ada yang debat, yang bertanya tentang hadis tanpa disadari, berarti orang itu tidak percaya dengan keberadaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati orang bertanya itu. Hal apa yang ditanyakan itu? Jangan sekali-kali bertanya tentang syariat Islam. Dari pertanyaan itu bisa menjadi bukti bahwa dia tidak percaya dengan keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Itulah riwayat yang kalau di zakat kecil, di dalam pribadi namanya pohon iman. Kalau di alamul akbar namanya Sidratul Muntaha. Di dalam pohon Sidratul Muntaha berbentuk pohon tadi, kalau mau tahu perjalanan riwayat seluruh alam semesta ke sana, hanya Rasulullah yang ke sana. Kenapa Rasulullah tidak pernah keheranan? Karena Rasulullah sudah tahu persis, bukan katanya. Itu. Karena dari sanalah bisa melihat awal waktu, akhir waktu. Awal sejarah, akhir sejarah. Dari sanalah bisa melihat dengan jelas neraka. Dari sananya bisa dengan jelas surga. Itu. Lah kalau memang Nabi Anda Nabi Muhammad, jangan ragu-ragu, ibadahlah karena Allah. Syariat Islam yang utuh itu tadi. Kalau panutan Anda memang Nabi Muhammad. Ini butuh perenungan jangka panjang. Kalau memang Tuhan Anda itu Allah, ibadahlah karena Allah, jangan ibadah karena selain Allah. Buat pribadi. Karena itu yang ditanyakan, siapa Tuhanmu, siapa panutanmu? Itu. Allah tidak mempertanyakan kamu kunut apa tidak. Tidak tanya itu. Yang dipertanyakan itu, siapa Tuhanmu? Kalau memang Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahlah karena Allah. Ini mumpung waktunya masih ada. Kita masih hidup. Yang bisa kita lakukan ibadah karena Allah tidak banyak, hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Khusus yang fardu inilah mari kita jalani karena Allah. Khusus Allah ini. Sehingga yang sunnah-sunnah menjadi ikhlas. Gitu. Soalnya bagaimana sunnah-sunnah tergantung bagaimana yang fardu ini. Jadi
Kita harus sering-sering menanyai dirinya sendiri. Menanyai apa yang saya lakukan ini. Rasa sinyal dari mana yang saya rasakan ini. Kita harus jelas. Karena mana yang hak, mana yang batil itu adalah jelas. Bukan ragu-ragu, bukan remeng-remeng. Yang hak adalah hak. Itulah saudara-saudaraku sekalian yang teramat sangat kami hormati, teramat sangat kami muliakan. Tentu saja kita semua mengharapkan bahwa Anda semua ini terbuka oleh hatinya. Hati Anda dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa dengan jelas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itulah harapan kita kepada saudara-saudara kita, agar mereka semuanya tidak saling menyalahkan satu sama lain, tidak saling memakai sifat atau sinyal dari malaikat iblis tadi. Itu Indonesia Raya ini negeri yang sangat kaya raya, sangat kaya raya, apapun ada di Indonesia. Tapi kenapa kehidupannya kok selalu amburadul? Karena rata-rata masih banyak yang sangat nggak suka bila yang lain mendapat kenikmatan. Namanya sudah nggak suka. Itu seperti yang tak jelaskan tadi. Ini bukan katanya semuanya tahu. Itu. Oleh sebab itu pelan-pelan mari kita perangi sifat iri, sifat dengki tadi. Kita harus paham bahwa sifat itu sinyal dari iblis tadi itu. Dan kami kira hanya Allah yang mampu melindungi kita dari godaan syaitan dan jin. Selain Allah takkan ada yang bisa yang melindungi. Oleh sebab itulah mari kita ibadah karena Allah, agar Allah melindungi semua manusia ini dari godaan syaitan dan jin. Itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kita mari pada saat ini, karena ini malam purnama, karena ini ada halangan untuk disiarkan secara langsung, maka terpaksa direkam. Seandainya bisa secara langsung, kalau Anda jauh di rumah bisa langsung mengikuti dari rumah masing-masing. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Posison Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini selain mendoakan jemaah yang hadir, kita mendoakan jemaah yang pada saat ini tidak hadir. Kemudian sekalian kita mendoakan semua saudara kita yang sempat mendengar apa yang kami sampaikan tadi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hatinya, membuka agar bisa dengan gamblang, bisa jelas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan mereka semuanya mendapat petunjuk dari Allah tentang jalan yang lurus ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini juga semua jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir maupun saudara yang ikut mendengar, ikut mengikuti acara ini walaupun di luar negeri sana, nan jauh di sana. Dalam kesempatan ini bila mana ada kendala suatu penyakit, maka dengan bacaan Fatihah kita baca berjamaah ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan larahai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. Allahumma
Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil razak. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal amat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu fi'il uqad wa tanfariju fi'il qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yustasqalu wa mambi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.